Sana harian dan seluruh pimpinan OPD, tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka agama, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, saya ingin menyampaikan kesan saya. Lapangan Taruna ini adalah lapangan yang bersejarah bagi saya. Di tempat inilah saya untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Juni tahun 2014 dilantik sebagai wali kota Gorontalo. Di sini, di lapangan Taruna. Ketika itu pelantikan masih dalam sidang paripurna DPRD yang dipimpin oleh Bapak Nixon Ahmad dan dihadiri oleh ribuan masyarakat yang ada di sini, tokoh-tokoh dari Jakarta, dari Makassar, dari Manado, dari Bandung, dan teman-teman saya di seluruh Indonesia datang ke sini, baik dalam kapasitas sebagai partai dan organisasi-organisasi tingkat nasional. Mereka datang ke sini. Tapi pada saat itu lapangan Taruna belum seperti ini kondisinya, Bapak dan Ibu sekalian. Masih jauh dari seperti yang sekarang ini. Ini lapangan Taruna. Hari ini saya akan mengakhiri masa jabatan saya yang akan berakhir pada besok hari juga di lapangan Taruna. Jadi ini kesan yang pertama yang saya kira bagi saya tidak akan pernah terlupakan. Yang kedua, dalam tayangan video tadi yang berdurasi kurang lebih hampir 27 menit, kenapa hanya Martin yang ada di situ? Karena hanya Martin yang akan pamit dari Kota Gorontalo, pergi jauh dia, sementara Pak Rian masih boleh bekerja di Kota Gorontalo, berjuang bersama-sama di Kota Gorontalo. Jadi itu maknanya Bapak dan Ibu sekalian, sehingga benar-benar hanya orang pamit. Tetapi judul daripada farewell night pada malam hari ini adalah Matahari Farewell Night, sahabat selamanya. Yang ketiga, ini kita bikin acara nak pakai IO dan segala macam. Ini dirancang oleh sahabat-sahabat saya yang ada di OPD di bawah koordinasi Pak Sekda, yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan tentunya dari mereka-mereka yang punya kompetensi, dari Kominfo, dari Dinas Pendidikan dan sebagainya. Jadi itu sebagai pengantar Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang saya hormati, kalau saya ingin menceritakan 10 tahun saya memimpin Kota Gorontalo, diberikan amanat dan kepercayaan oleh rakyat mengemban tugas yang suci dan mulia ini, tentunya waktu 10 menit tidak akan cukup untuk menceritakannya. Video tadi telah menggambarkan dengan berbagai narasi yang saya sampaikan kepada yang mewawancarai saya pada saat itu, dengan berbagai latar belakang gambar dan video apa yang telah kami laksanakan, apa yang kami telah kerjakan, prestasi apa yang telah diperoleh, penghargaan apa yang telah diraih dan lain sebagainya. Itu sudah mewakili apa yang saya ingin sampaikan kepada seluruh khalayak masyarakat Kota Gorontalo. Pada malam hari ini kami benar-benar, saya bersama istri yang selama ini mendampingi saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Gorontalo, didampingi oleh wakil wali kota dan juga bersama istri sebagai wakil ketua tim penggerak, telah mencurahkan berbagai kemampuan, telah mencurahkan berbagai kompetensi yang kami miliki untuk mengemban, mengabdi, berbakti sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat kepada kami. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini bagi kami adalah pertama, permintaan maaf yang sebesar-besarnya, permintaan maaf yang seluas-luasnya kepada seluruh khalayak. Memang apa yang diamanatkan kepada kami tentunya belum semua dapat kami wujudkan sesuai dengan
aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Oleh karena keterbatasan berbagai sumber daya manusianya, sumber daya sarana, fasilitas, anggaran dan berbagainya, sehingga tidak semua apa yang diaspirasikan itu bisa diwujudkan dengan cepat. Tetapi paling tidak kami telah menunjukkan bahwa tugas pengabdian ini telah kami tunaikan dengan baik dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat pada saat ini. Hampir 3 tahun kita tidak bisa berbuat apa-apa karena pandemi COVID-19, dan oleh karena itu dalam kepemimpinan kami, kalau dihitung dalam perjalanannya, kemungkinan hanya 7,5 tahun kita bekerja secara normal, sementara 2,5 tahun kita bekerja dalam keadaan tidak normal. Karena pada saat itu memang masyarakat nggak bisa ada keramaian seperti ini. UMKM tidak boleh berjualan, semua kegiatan dan aktivitas masyarakat dilarang, bahkan di malam hari semua harus ditutup. Kondisi yang seperti itu menggambarkan kepada kita betapa sulitnya untuk kita atasi, tetapi alhamdulillah dapat kita jalani dan dapat diatasi secara bersama-sama. Itu karena apa? Bukan karena Martin yang hebat, Rian yang hebat, tapi seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo. Kolaborasi dari semua pihak, Forkopimda yang memberikan dukungan dan perhatian yang sangat luar biasa, ketua dan pimpinan serta anggota DPRD yang bekerja sama secara harmonis dengan pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang ada selalu sama-sama berkolaborasi dan bersinergi dengan kami, sehingga setiap program, setiap kegiatan melalui berbagai kebijakan yang kami torehkan, alhamdulillah dapat kami wujudkan untuk kepentingan masyarakat Kota Gorontalo ini. Jadi semua ini karena hasil kerja kita semua, bukan hasil kerja daripada orang per orang, bukan hasil kerja Martin Taha, bukan hasil kerja Rian Kono, bukan hasil kerja dari Ismail Majid, tapi ini adalah kerja semua, seluruh pimpinan OPD, seluruh ASN, camat, lurah sampai ketua RT RW di tingkat kelurahan, semua bergerak bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama sesuai dengan harapan yang diminta oleh masyarakat sebagai ekspektasi. Tetapi karena begitu tingginya ekspektasi dan terbatasnya sumber daya, kita tidak dapat mewujudkannya seluruhnya. Tetapi apa yang kami torehkan dapat dilihat dengan kondisi existing Kota Gorontalo saat ini. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya malam ini adalah malam yang terakhir bagi saya dan Wakil Wali Kota. Saya selama 10 tahun didampingi oleh 2 sosok wakil yang berbeda profesi, tetapi kedua-duanya menurut pandangan saya adalah orang-orang terbaik, anak-anak muda, energik, yang bisa diajak bekerja sama. Bayangkan, ini Bung Rian usianya itu seusia dengan anak saya. Jadi kalau dikategorikan sebagai anak saya, memang anak, karena dari sisi usia itu seusia dengan anak saya yang pertama. Jadi memang antara bapak dan anak, beliau adalah sosok pemimpin yang kreatif, anak muda yang penuh ide, dan bisa seiring sejalan dengan semua, bukan hanya dengan Wakil Wali Kota, dengan Sekda, dengan OPD dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, Dr. Budi Doku ketika menjadi wakil dengan saya juga masih tergolong muda, seorang dokter yang terjun di dunia politik, yang ketika berpasangan dengan saya, ketika itu beliau adalah anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Gorontalo. Saya minta untuk berhenti dari DPD, tarik untuk menjadi wakil, dan alhamdulillah sama-sama juga kita jalankan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga dengan 2 model kepemimpinan yang kami terapkan saat pertama periode dan kedua periode, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu apa yang diharapkan oleh masyarakat kita. Untuk itu kepada seluruh warga masyarakat,
kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau tadi permohonan maaf, ini terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dedikasi, kerjasama, kolaborasi, dan sinergi yang telah ditunjukkan oleh seluruh stakeholder masyarakat Kota Gorontalo, masyarakat yang ramah, masyarakat yang santun, masyarakat yang ingin bekerja secara bersama-sama. Terima kasih atas dukungannya dan seluruh atensi yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa menjalankan tugas ini dengan sampai pada penghujung jabatan kami sebagai wali kota dan wakil wali kota. Terima kasih Pak Sekda bersama seluruh jajaran OPD yang ada atas dukungannya. Kami telah banyak menimba pengetahuan. Saya adalah orang yang bukan berlatar birokrasi, dan oleh karena itu soal-soal birokrasi saya belajar dari Pak Sekda, dari para asisten, daripada kepala-kepala badan, kepala dinas, dari camat, dari lurah, karena mereka yang memang sejak awal mereka sudah terjun di dunia birokrasi. Saya memang sebahagian, bahkan lebih dari separuh hidup saya itu aktif di pemerintahan, tetapi di lembaga yang berbeda. Lah, saya lebih lama berkiprah di lembaga legislatif. Bahkan sebelum Provinsi Gorontalo ini ada, saya sudah berkiprah di lembaga legislatif. Ketika itu Gorontalo masih gabung dengan Provinsi Sulawesi Utara. Sejak Orde Baru, saya sudah duduk sebagai anggota DPRD, yang kemudian pindah pada tahun 2001 sampai dengan 2014 menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Jadi walaupun saya menjalani itu, tetapi dari sisi birokrasi saya harus belajar dari mereka-mereka itu. Nah, oleh karena itu terima kasih atas pelajaran-pelajaran yang telah saya terima sebagai bentuk pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh dari birokrasi, sehingga insya Allah saya akan lebih mudah untuk menjalankan birokrasi pada tingkat yang lain, karena saya sudah belajar di Kota Gorontalo selama 10 tahun. Amin. Yang terakhir, kepada teman-teman saya Forkopimda, para pimpinan dan anggota DPRD, para kerabat-kerabat saya pimpinan perbankan, pimpinan-pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi sosial kepemudaan, dan seluruh organisasi sosial keagamaan dan lain sebagainya, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Saya beroleh banyak pelajaran dari teman-teman sekalian dalam menjalankan tugas saya sebagai wali kota selama 10 tahun di Kota Gorontalo. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat dikembangkan dan dipelihara serta dirawat dan digunakan untuk mendukung pejabat yang akan menggantikan kami kelak, baik itu penjabat maupun wali kota definitif. Terima kasih, dan saya perkenalkan Bapak Ismail Majid ini ditunjuk sebagai pelaksana harian karena Mendagri belum mengeluarkan surat penunjukan secara definitif terhadap penjabat wali kota menggantikan saya sampai terpilihnya wali kota definitif. Tapi beberapa hari ke depan Pak Ismail Majid sebagai sekretaris daerah yang akan melaksanakan tugas sebagai wali kota Gorontalo dalam kapasitas beliau sebagai pelaksana harian, dan kita doakan mudah-mudahan nanti beliau juga yang akan jadi pejabat wali kota di Kota Gorontalo. Kalau semua jadi pejabat, semua boleh maju wali kota juga. Yang paling terakhir, kepada seluruh warga masyarakat, saya dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya cinta dan sayang serta kasih Bapak dan Ibu sekalian. Memang berat untuk pergi, tapi itulah perjalanan yang harus kita tempuh. Saya harus menempuh jalan untuk mencari kehidupan yang makin lebih baik lagi, agar kita bisa sama-sama lagi membangun Gorontalo, bukan hanya Kota Gorontalo, tapi insya Allah seluruh provinsi Gorontalo. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.